alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami muliakan Dewan Pembina Jam'iyah Mudarasatil Qur'anil Hafizat Ummi Nyai Hajah Maftuhah Minan. Yang kami hormati Ketua LPG Masjid Agung Baitun Nur beserta segenap jajarannya, khususnya Ibu Nyai Hajah Istiqomah Musyafa'. Yang kami hormati Ketua Jam'iyah Mudarasatil Qur'anil Hafizat Kabupaten Pati, Ibu Nyai Hajah Umi Faridah Sahal beserta segenap pengurus dan panitia. Tak lupa yang kami sayangi segenap hafizat rekan-rekan dari Jam'iyah Mudarasatil Qur'anil Hafizat berbagai kabupaten dari Jawa Tengah, daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Timur. Langsung saja kami selaku pembawa acara akan membacakan acara pada Taufik kali ini. 1. Pembukaan, 2. Pengarahan dari Dewan Pembina JMTH Pati, 3. Penutup, dan yang keempat nanti dimohon foto per kabupaten. Acara yang pertama yakni pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan Ummul Quran ala kulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Acara selanjutnya yakni pengarahan dari Dewan Pembina Jam'iyah kepada Ummi Nyai Hajah Maftuhah Minan kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf seluruh ibu nyai yang hadir dari Kabupaten Pati, Blora, Rembang, Lasem, Kudus, Jepara, Wonosobo, Purwodadi, Semarang, Kendal, Magelang. Sedaya kemawon hadirin hadirat ingkang kula hormati, pada pertemuan sekaligus ngebreak sarapan kali ini, kami dari panitia Jam'iyah Mudarasatil Qur'anil Hafizat Kabupaten Pati berkenan ingin ta'aruf secara mendalam dari berbagai kota. Ke depan kita berharap seluruh panitia JMTH Pati beserta kaum ibu nyai hafizah ini ke depan semakin akrab, semakin kita jadi ukhuwah Islamiyah, ukhuwah hafizah. Dalam rangkaian ini kita berharap kepada seluruh ibu nyai dengan harapan insya Allah para hafizah ke depan lebih bermartabat, lebih
berkualitas, lebih lancar Al-Qur'annya, dan mudah-mudahan kita semua lebih bisa memelihara Al-Qur'annya sehingga syiar Al-Qur'annya lebih semerbak harumnya dan lebih punya harga diri ya. Katakan seperti itu. Mohon maaf. Ini singkat saja. Yang pertama, ta'aruf ini kami mulai ta'arufnya terbatas. Mungkin jenengan kalau saya kompliti nanti waktunya akan habis untuk majelisnya masing-masing. Karena setelah ini jenengan dipersilakan untuk melanjutkan majelisnya masing-masing. Mohon maaf. Ini yang pertama. Seperti risalah yang kita bagikan di hadapan panjenengan, nyuwun sewu, dengan rasa hormat lagi sangat mohon perhatiannya, karena kita berharap pertemuan ini jangan sampai berhenti sampai di sini, agar nanti bisa bergelar di kota masing-masing dan bisa mekar syiar di kota masing-masing. Maka ada sepakat Ibu? Ibu Nyai, ya sudah mawon. Yang pertama itu sekedar draft Coffee Break hari ini. Kalau bacakan dengan singkat bahwa silaturahim para hafidhah disebut dengan Jam'iyah Mudarasatil Quran lil Hafidhah dan dikenal dengan nama JMIH. Artinya begini, kenapa ada Jam'iyah Mudarasatil Quran lil Hafidhah? Jam'iyah adalah satu pertemuan rutin, ada yang bulanan, nanti 3 bulanan, ada 4 bulan, ada yang 1 tahun sekali pertemuan kita, ada yang sebulan sekali di kecamatan masing-masing, ada yang 2 minggu sekali di desa masing-masing. Nanti pertemuan di belakang. Jamnya pertemuan mudarosah dalam artian kita saling menyimak, saling tadarus. Jadi orang Al-Quran harus bertadarus biar Al-Qurannya tambah lancar dan lanyah. Ngerti gitu? Terus yang jelas adalah yang ditadarus adalah Al-Quran, karena yang sering kita lihat yang terjadi selama ini Jam'iyah Hafidhul Quran, ada Jam'iyah Tul-Qurra wal Mufat, ada JM Mufat Quran, ada macam-macam namanya, JGH, ada JHI, ada dan sebagainya. Jadi mohon maaf, kami menamakan diri Jam'iyah Mudarasatil Quran lil Hafidhah, spesial perempuan, wanita yang ingin melestarikan hafalannya. Jadi kita sebut biasanya nanti mungkin ke depan JMIH Blora, JMIH Pati, JMIH Purwodadi, JMIH Kudus, JMIH Kendal, seperti itu. Ngerti? Nah, tolong nanti ada tanggapan kalau mengambil sepakat. Yang kedua, untuk tingkat provinsi dinamakan JMIH wilayah. Untuk tingkat kabupaten dinamakan JMIH kabupaten. Untuk tingkat kecamatan dinamakan JMIH kecamatan. Itu ta'aruf nama kami, nama Jam'iyah Mudarasatil Hafidhah. Tujuan JMIH menyatukan dan mempererat ukhuwah antar hafidhah. Yang sebenarnya hafidhah ini semua banyak ribuan, cuman keleleran dan bergerak sendiri-sendiri. Kayaknya kurang seru, kurang kompak, kurang semangat, kurang semarak, ngerti? Sehingga hafidhah kayaknya mendelep, tak dikenal, mendelep. Oke, mendelepnya bahasa Indonesia. Tidak tercover ya, kurang dihargai, kurang mengenang. Karena sebenarnya Al-Quran itu ya'lu wa la yu'la alaih, harusnya harus lebih tinggi, lebih syiar. Maksud kalau harusnya nyanyi audisi, gelar televisi barang itu. Kita JMIH Al-Quran harus mengomandani bahwa Al-Quran adalah lebih mulia dari segalanya.
tadarus Al-Quran. Biasanya kalau sendirian itu malas. Kalau bersama-sama insya Allah lebih giat, lebih semangat. Dan nanti kita programkan sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. Nomor 3, memberikan motivasi kepada anggota demi kelestarian hafalan Al-Quran. Pun kumpul, nanti ada jadwal-jadwal khusus daerah masing-masing. Artinya apa? Karena memang hafal Al-Quran banyak, tapi yang susah adalah perawatannya, terus pemeliharaannya susah. Ada harus teko barang harus nyemak mbok lari sithik apa mana kabeh santri, masya Allah ora ngobrol. Kadang-kadang semak santrine malah isin rumangsa bunyai. Kita bagi. Nah ini monggo biar hafalannya Al-Qur'annya ini biar lestari dan lancar. Jadi penjenengan hafidho tidak harus nunggu pertemuan, tapi punya wazifah kewajiban sendiri, semacam wiridan, semacam kalau di Torekah adalah baiat, aku harus sekian juz sehari, sekian juz sehari. Waholibuhu umumnya adalah seminggu khotam sekali, 6 hari berarti sehari 5 juz. Sampun apa derek? Sampun ya? Dilestarikan membaca Al-Quran 5 juz sehari. Kalau yang belum dimulai 1 bulan khotam, naik lagi nanti 2 minggu khotam, naik lagi 10 hari khotam, berarti per hari wajib baca 3 juz. Itu cara melestarikannya. Cuman kalau nggak ada semangatnya, nggak ada temannya, nggak ada bandingannya, nggak ada tandingannya, oh itu khotam seminggu, oh itu sebulan, oh itu sehari khotam tiap hari. Naik kondangan insya Allah sergap nih. Naik kondangan sehari amplopnya ada. Saya yakin kalau undangan sehari bisa khotam. Tapi bukan itu, kewajiban untuk pribadi yang mana Al-Quran ini nanti ke depan bisa menjadi syafaat dengan yaumul qiyamah. Allahumma amin. Yang keempat, menambah wawasan dan memperluas pengalaman. Ini kita sering orang Quran dianggap remeh, kolot, besok, ke pengalaman. Jadi orang Al-Quran wong 30 juz wae iso hafal, napa meneh yang lain. Itu mestinya orang hafal Quran adalah termasuk orang yang cerdas. Cerdas semua, harusnya begitu. Jadi jangan sampai orang hafal Al-Quran kuat, gue seorang ngerti apa-apa, kadang nutul WA iso, bingung nutul WA dulu bingung, nyasar terus gitu. Nah itu kita semangati, mudah-mudahan syiar hafidho ini lebih terangkat, lebih dihargai dan lebih semangat di persada bumi Nusantara, insyaallah. Allahumma amin. Itu bisa dipahami dibaca. Nanti anggota hafidho untuk event besar, anggota hafidho untuk event besar semacam ini kami sendiri mensyaratkan harus khotam 30 juz, nggak boleh baru tahfidz. Di anggota kami sendiri membatasi yang belum khotam 30 juz belum diperkenankan hadir. Saya yakin yang hadir itu sudah lelahnya semua lebih dari kami semua. Yakin dan percaya Allah Maha Tahu. Untuk anggota berikutnya adalah namanya yang khotam 30 juz, namanya anggota inti. Untuk anggota yang baru tapi 10, 5, 20 namanya anggota kader. Yang ini boleh ikut kegiatan tapi di daerah, di kecamatan boleh ikut. Jadi belum calon hafidho. Yang ketiga, anggota JMIH adalah syaratnya mendaftarkan diri di kecamatan masing-masing dengan mengisi formulir, kemudian administrasi, kemudian menyetorkan 4 lembar foto 3x4 berjilbab berwarna untuk staf gub kabupaten, untuk staf gub kecamatan, untuk KTA dan arsip masing-masing. Niki ngeten, kami berharap nanti penjenengan yang rawu
diharapkan bisa jadi komandan di daerah masing-masing. Jadi nanti awal pertama jenengan mengumpulkan per kecamatan, terus di klien di wonten berusukan, foto-foto diparani, yuk kalau Hafidho yuk, ayo kumpulan yuk, diparani. Sing pertama dan ini kami mohon maaf tidak pakai bendera apapun, nggak berpartai, kami independen. Terus pokoknya alumni manapun kita bersatu. Yang penting tujuannya ini memelihara Al-Qur'annya biar Al-Qur'an ini lancar sampai surga. Begitu maksudnya. Jadi bukan gak usah kotak-kotak, kalau bukan senang. Semua kita saudara, semua kita amat muslim, semua Hafidho sama. Gak pakai partai, gak usah. Independen tidak kemana-mana, tidak bernaung kemana-mana. Jadi di MIH harus punya berdiri pengurus sendiri dan pengurusnya, anggotanya, panitianya semua adalah orang Hafidho. Jadi orang Hafidho punya pengurus sendiri, bukan Hafidho dipanitiai, tidak. Panitianya pun harus Hafidho. Semua krunya, pejabatnya semua Hafidho dan diutamakan yang banyak Al-Qur'annya. Jenengan nanti kalau belum berani atau kendala di daerah masing-masing, nanti mohon doa restu sesama sesepuh, sama Bunyai, sama Pak Yai mau mendirikan jamiah JMIH Kabupaten Blora misalnya, Kabupaten Jepara misalnya. Nah ini awal mulanya jenengan kumpulin anggota yang ada di daerah situ. Atau kalau jenengan ini kenal satu di kecamatan A, dua di kecamatan C, kecamatan B, kecamatan D, satu tolong Nyai niki anggota di kecamatan ini berapa jumlahnya, dikumpul dia data di anggota di data semuanya. Nanti per kecamatan dengan kumpul bersama-sama per kecamatan. Nah, panitia yang berusukan, Hafidho yang berusukan, yang menghandle anak-anak apa yang banyak menghandle teman-teman Hafidho, jenengan jak rapat mungkin. Jak rapat. Suatu saat nanti dikumpuli, kemudian disatukan, dan setelah kecamatan sudah ada semuanya, nanti kemudian mengadakan kegiatan kabupaten. Itu caranya. Apa yang kira-kira menakutkan? Ada yang menakutkan kira-kira? Bayangannya berikut. Oh? Bisa enggak? Saya terus nih, dengan cara oposisi kurang, Anggota dianggap purna apabila telah meninggal dunia dan mengundurkan diri. Tegasnya wis gak ngapalno. Mengundurkan diri esuk ngapalno, monggo. Purna tegasnya sudah meninggal dunia, mosok terdaftar juga mungkin kan? Oke, gitu. Hak dan kewajibannya turut serta dalam kegiatan JMIH dan mendapatkan idaroh. Nanti giliran Anda ke sana. Ini sudah berlaku kecamatan ini. Jadi kami kecamatan ada yang 2 minggu sekali, ada yang sebulan sekali. Kemudian nanti 1 bulan ada yang selapanan, setiap kecamatan ibu ngoten. Setelah nanti giliran, setiap 4 bulan kami mengadakan pertemuan JMIH se-Kabupaten Pati. Jadi Pati ada 3 kali seperti yang hari ini. Ada 3 kali di bulan Syawal, terus pertengahan, kemudian akhir difokuskan di Masjid Agung. Cuman bedanya kalau yang 4 bulanan tidak ada sopirnya juga ada kemampuan masing-masing. Saya ini mana doangnya ini ya? Iya kalau bangun sama-sama mau dipuji ada sopirnya ya tahu, tidak tahu dari mana saya tidak tahu. Ya Allah maha segalanya. Jadi 4 bulan se-kabupaten, setiap bulan di kecamatan, setahun di Masjid Agung, kumpul semuanya.
aspirasi baik menyampaikan aspirasi baik secara lisan ataupun tulisan, monggo kritikan kajian monggo niki mungkin nek menawi wonten ada kekurangan dan sebagainya silakan. 3, nanti mengawasi dan meminta pertanggungjawaban pengurus tentang pelaksanaan GMIH. Ya, mesti ada pengurusan panitia ya, bubaran panitia, pertanggungjawabannya ada, laporannya ada. Niki kados awake dhewe ngeten iki bidan nggih pun laporan mungkin terakhir menjelang Ramadan. 4, memilih dan dipilih menjadi pengurus. Setiap anggota berhak. Kalau wau matur nek iki adalah jamiyah independen, gak usah bolong-bolongan, gak usah bendera, gak usah partai, gak usah kotak-kotakan. Ini semua saudara, ngoten nggih. Itu lebih luas, lebih fleksibel, dan kita lebih nyaman. Semua adalah saudara. Semua boleh memilih dan dipilih sebagai pengurus nantinya. Berpartisipasi secara aktif dan melaksanakan tugas bila menerima amanah dari GMIH. Mau jadi ketua, jadi sekretaris, jadi bendahara, monggo. 6, melihara ukhuwah, menjaga muru'ah berakhlakul karimah. Jadi kita jaga orang Quran, orang hafidhah utamanya harus beda dengan orang-orang yang tidak hafidhah, karena kita ada punya labelnya adalah label hafidhah. Oleh karena itu harus identik dengan Qurani dan Islami dan Qurani. Kedaulatan ada di tangan anggota. Kuasa penuh, jadi rakyat itu lebih punya hak untuk segalanya. Berdasarkan musyawarah mufakat, apabila tidak dicapai mufakat maka akan diambil suara terbanyak. GMIH bersifat independen dan segala jenis permusyawaratan dilakukan dengan sepengetahuan Dewan Pembina di kabupaten masing-masing. Pangapunten niki kula nggih boten mencalonkan diri. Saya juga tidak melamar. Niki sing nulis nggih bolong-bolong. Panitia niki sing keren-keren niki. Masya Allah, kerja keras leburan melekan niki nggih bolong-bolong niki. Kula malah turun beliau, Masya Allah, dan perjuangannya Masya Allah. Tapi enjoy, bahagia semuanya dan santai-santai, tapi pelan tapi mantap, nggih. Jadi niki wau kalau di GMIH Pati ada Dewan Pembina, ning gak lapo-lapo. Dan pembina sih gak lapo-lapo. Cuma sutradara dari belakang yang kerja adalah ketua dan seterusnya. Itu kerja keras gitu. Ketentuan lain mengenai jamiyah berdasarkan kebijaksanaan kabupaten masing-masing. Monggo ada barangkali lain ladang, lain ikan, ya gitu. Pemilihan pengurus ini kok puanja nih, tapi jangan sakit lawas tenggalan ini mungkin dipelajari di kami membuka WA spesial GMIH Jateng. Boleh catat nomornya GMIH Jateng. Iya nomornya. Mana orangnya? Iya bisa terus ngomong. Kan ada kebiasaan. Di berikutnya nanti jangan pelajari di rumah, kalau misalnya nanti belum paham bisa kontak langsung di GMIH Jateng. Insya Allah ke depan kita akan menembus GMIH Nusantara Indonesia Raya.
Insya Allah kayaknya sudah ada lampu hijau, tapi saya belum berani bocorkan. Nanti kalau sudah terbukti baru. Jadi kalau tak cerita, kalau jenengan melihat suasana yang orangnya sekian ratus gitu, anggota kami aslinya 1050. Tetapi yang kita pakai seragam yang aktif di daerah maupun sampai kabupaten. Saya nggak tahu makan, nggak dapat bonus. Itu dikasih seragam semua. Tahun berikutnya tas semua. Tahun berikutnya jam semua. Nah gitu. Jadi acara kita ini sekaligus dari seragam. Seragamnya kuat. Itu yang anak bonus yang dalam bodoh. Apa itu? Sedang gitu. Mungkin anggota. Nanti dipelajari kepengurusannya, caranya yang jelas ini mungkin awal mulanya adalah pendataan untuk hafidho di daerah masing-masing. Dan jenengan mencari teman yang lincah, yang terampil, yang suka berusukan. Nih, monggo. Nek boten ya cari asisten yang terampil, asisten yang baru nih, terus biaya dengan kita jarnonya. Buat ini masya Allah, kakinya masya Allah, saya nggak sanggup kalau menurut ingatan. Jadi saya cuma jalan aja di belakang layar. Ya Allah, monggo kita berharap ke depan JMIH Jamiah Mudarris Al-Quran bisa mekar dan semerbak di mana-mana. Jadi syiar Al-Quran. Ngaten nggih. Nanti Mbak Menawi kayak untuk engkang wakil jenengan laporan sama komandannya ketua di sana berdiri sendiri membuat pengurus sendiri. Insya Allah nanti Ba'da Syawal kami akan mengadakan rapat JMIH Jateng. JMIH Jateng, monggo mungkin dalam tak kasih kabar lagi berikutnya. Ini ada perubahan orang. Direncanakan tanggal 24 tanggal 24 Maret. Biar lah Pak Agung. Iki wis bulan apa sih? Salah. Yang ada cek jalan sih. Ya Allah. Susah wis dirapat tahun. 18 November. Kalau nggak salah bulannya Safar ya. Safar insya Allah. Nanti kami berikan informasi, insya Allah akan ada rapat JMIH Jateng. Karena ini pesertanya sudah menembus ke Jatim, Jawa Timur sudah ada yang berdiri. Kenapa kami berani menangkap seperti ini? Ya, karena kami terlalu lelah, terlalu capek untuk menjawab banyak pertanyaan. Tapi gak ngadeg-ngadeg nek kono. Gak berdiri. Piye carane ngomong piye, tapi gak bergerak. Gak bisa apa-apa. Piye. Sering pertanyaan seperti itu. Tapi tidak ada gerakan. Ya, awalnya ngoten. Gerakannya adalah jalur jamilan yang terdekat di kecamatan, monggo. Dan kecamatan jenengan tunjuk satu untuk mendata, untuk mengajak sebagai penggeraknya, nanti dikumpulkan untuk caranya. Nek wis kecamatan sudah ada, kumpul kabupaten. Dan ini insya Allah sampai sudah menyeluruh kabupaten. Kemarin ini berusuhan mau deh, berusuhan marah itu stok ini, insya Allah. Dan ke depan ini kita sendiri disarang karena kemarin keterbatasan waktu sehingga kami belum mencapai ke sana. Tapi insya Allah sudah ada linknya ya, insya Allah. Nanti ke depan, insya Allah kami bermimpi ke depan sudah lengkap Jawa Tengah. Tahun
tahun berikutnya 2018 insya Allah Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat kita melangkah ke sana. Di Jawa Tengah dulu, baru kemudian berikutnya. Ya Allah, ya Rabbi Subhanallah, mudah-mudahan semuanya diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan kemudahan dan jalannya lancar. Mudah-mudahan ke depan Al-Quranul Karim semakin mulia, semakin bermartabat, semakin semerak dan semerbak di mana-mana. Allahumma amin. Dipersilakan nanti ada pertanyaan. Awalnya mikirnya dikontrol sebanyak anggota yang ada. Dulu itu kami jamiah sekabupaten niku sing rawuh muk 15 sekabupaten. Lucu kan? Paling banyak 35 paling banyak. Sekabupaten 35. Kalau benar-benar masalah baik, kadang saya sudah bisa satu setahun padahal juga kayak mana masak itu awalnya gitu. Setelah berdiri itu terus kami berbuk sama teman-teman yang kita yuk biarkan gede. Akhirnya terus gak usah teman-teman mobil kan coba bungkusan. Akhirnya dibilang Surabaya dibilang sekarang Surabaya antara kabupaten. Jadi aku kan dia pulang semua kecamatan kabupaten yang ada. Seadanya itu belum lengkap. Karena di sana ada yang Rolas, Sebelum, Bolu. Akhirnya kami durasi tahun 2011 kumpul bersama sekabupaten Pati. Setelah itu takjak sambil masjid ini bersama-sama yuk biar masjid izin sana izin sini termasuk izin LPI, Kodesi Koma, izin takmir dan sebagainya. Oh ini malah senang tanggapannya bagus, panik. Oh nggak usah macam-macam, saya bungkus sak dulu ini isi Koma tanda bungkus. Akhirnya malah bungkus sing paling malah dikulang masyarakat setempat. Soalan Quran diwais bungkus tak ngaten agak dus kan. Akhirnya ada yang bungkus, ada yang bungkus, ada yang manci, ada yang seragam, ada yang muda, ada yang kecil. Terus sebarang bungkus itu seadanya. Itu langkah pertama. Berapa tangkap dana hari ini mencapai 200 juta. 200 juta. Dan dengan itu kalau terjadi lagi, tapi awalnya seperti itu, sebungkus tambahnya. Tahun depan tambah santri, tambah murid, tambah alumni, tambah banyak anggota, tambah datang dari kecamatan, tambah lagi alumni baru, semakin besar betul, masya Allah. Karena kita sudah rutin dan tahu acara kami, masyarakat mengamini. Akhirnya aku mau ngaminin aturan. Akhirnya namanya tujuan itu pendidikannya barokah sih biloko hari video bandeng lain kata akhirnya Allah alam karena penyakit yang seperti itu jangan-jangan apa kata gitu balon watak itu biasanya kita balon itu akhirnya nyoba aku buahnya aku kacangnya aku rotinya kita nggak minta malah kadang dari sahabat pun berkata kapan acara sahabat kapan acara masjid agung kapan acara khotaman kapan acara kol macam-macam jenisnya macam-macam kapan mengambil menang sama nanti makanya macam-macam dan disitu kalau benar apa mau apa khotaman biuboy menang tabrak propaganda membalikannya di kemerdekaan organisasi karena mereka pahamnya macam-macam jadi Pak Almarhum ada akhirnya masyarakat mengamini dan alhamdulillah sekarang sudah 16 ya 16 itu acara lima sudah 16 tahun yang lalu riwayatnya jadi dalam bulu-bulu nek bayangin atau senter juga jalan dari awal teman-teman setempat berkumpul tambah dan satu akhirnya bikin hidup yang besar ini semacam-macam kalau bahkan tidak terbayangkan dari dulu betul pemerintah dan sebagainya kalau bukan pejabat kayak biasa mawon
cuma ingin kebersamaan orang Hafidhah ini sekitar lancar, karena di daerah itu punya modal diskusi belajar ya, gak bisa bentuknya dulu ya belajar ya. Jadi setiap kadang-kadang kalau saya menjumpai alumni itu enten kontak sendiri mau sakit sampai hari ini pun masih banyak yang hajinya mendelok itu apa? Kita ini diharapkan orang tua itu ya cerdas ya, cerdas itu kecerdasan karena yang tadi dulu terus sudah penyakit harus dibatasi. Ya Allah, ya Allah, mudah-mudahan barokah semuanya ya. Silakan bagi yang kurang paham, insya Allah tanya langsung, kami kenalan sampai taat di dalam mengenai dari umat Islami mengenai Qur'ani al-Syurgani Allahumma amin. Ada pertanyaan Bang? Di belakang lampiran ada 4 bulanan, tahunan, 1 tahun program jamiah, wilayah program jamiah. Insya Allah nanti ke depan selain kabupaten ingin kita menggelar sejawa tengah di gedung GOR, ya GOR, gedung olahraga di lapangan mestinya nggak jauh dari sini. Insya Allah mungkin bahasanya nanti ada khotaman duloi 1000 kali keren ya. Oh kalau kita harus mawon mudah-mudahan bisa sukses ya. Persamaan ini mudah-mudahan berlanjut sampai akhir sana. Monggo, ikut dalam tak perlu pertanyaan yang silakan. Tak apa-apa, bebas, gak usah sungkan ini kita saudara semua. Begini. Ya, di belakang. Di belakang dulu. Waalaikumsalam. Ini enggak. Perkenalkan dulu. Mati. Pakai bahasa Jawa aja ya Bu. Kepangatan kalau perwakilan saking Kabupaten Kendal ini kok Mas Roh, kalau itu kan yang menawi teng Kabupaten Kendal, alhamdulillah bisa pun enten jamiah mungkin asmanipun Bu JMHI, tapi JMI ya, tapi JMI. Setiap kecamatan juga sudah ada koordinator kecamatan. Yang ingin kami tanyakan Bu, saya melihat alhamdulillah merinding bacaan Qurannya, alhamdulillah bagus semua dibanding ya. Itu membuat inspirasi bagi kami dari Kabupaten Kendal. Semoga semua Hafidhah Kabupaten Kendal ketularan lanyahnya dan ketularan kadernya, amin ya rabbal alamin. Yang ingin kami tanyakan, bagaimana dengan kebiasaan? Jadi masya Allah, saya sangat salut sekali, kepingin sekali ya, wong Kendal, Hafidhah Kendal seperti Hafidhah Pati, seperti ibunya semua ini ya. Jadi saya mohon caranya bagaimana, atau tartil berapa juz setiap pertemuan. Kalau di Kecamatan Kendal itu setiap pertemuan 3 juz ya. Nah 3 juz itu waktunya nggak mau jam berapa sampai jam 9 ya. Setengah 9 sampai jam 10, maunya jam 11 sudah pulang. Nah makanya itu kalau saya sendiri memang bisanya bukan jadi apa-apa lah, jadi nggak bisa bikin dobrakan seperti di sini ya. Yang pangapunten, nak terima kalau mau terus dengan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara di kecamatan
diikuti oleh seluruh anggota Hafizullah 30 juz dan anggota kader 30. Untuk dipatiset 2 menit aja sebagai laporan barangkali kalau ini kami dalam rangkaian pemekaran jam 7 sampai jam 12 itu awalnya dulu kami 5 juz muretal dan 5 juz itu 1 halaman bacanya 1 halaman gantian halaman gantian satu koco sohifah sak koco sak halaman sak rai gantian sak rai gitu sak rai. Jadi yang saya baca yang baca itu dengan syarat ayo hati-hati Qur'ane. Nah, ada yang itu memang ada yang getai memang ada yang kayak sing ora kanggo kaya dos kula ngerti biasa getai ngoten niku. Ayo Qur'ane. Makanya untuk awal mula gak usah diberi ketakutan ya. Ngaji kabeh. Nanti biar persiapannya mateng, sedaya para rawuh, bincang juz 1 nggih, leres sedaya nggih. Sebulan kan lumayan. 1 juz sebulan. Juz itu harus lancar nggih dengan syarat ini tanpa Quran, 1 juz gitu. Yang lain enggak apa-apa. Aku dulu 5 juz, tapi programnya 5 juz. Tapi juz 1 aja yang lancar enggak apa-apa. Nanti berikutnya, bulan berikutnya lancar juz 2. Gitu. Jangan dipaksakan. Yang lain kok gak bisa, wis delok gak apa-apa, ditegur ben. Pokoknya besok bulan berikutnya, ini sekarang dimaklumi karena pertama kali dimaklumi. Bulan berikutnya juz 1 lancar ya semua ya. Nah gitu. 20 lembar sama 30 hari banyak mana sih? Nah 10 lembar ya. Bisa hari sehalaman lancar itu. Insya Allah gitu. Terus bulan berikutnya juz 2 loh ya, juz 2 gitu. Lama-kelamaan nyampe nanti gitu. Jadi pertemuan ini jangan berwondong khotaman sak Quran, jangan. Akhirnya amburadul wis mbuh ora mbuh maca mbuh ora pokoke khotam penting gitu. Nah itu dibaca semua. Jadi diusahakan ini dalam rangka pemeliharaan ke depan yang penting Qurannya lancar, bukan berkata-kata mboten. Nah itu untuk pribadi kita, yang untung kita juga. Ampun setelah selesai, sekarang ada yang nganyang ini. Sekarang tambah, sekarang malah lebih keren, tidak per rai, tidak per halaman, tapi per ayat. Dan harus pakai mic semua. Ben ketara sing gak iso sapa. Sekarang gitu. Alhamdulillah. Kalau dulu kadang-kadang ada yang pakai mic, ada yang enggak mau 5 juz mutar. Sekarang tambah 1 juz tok. Tapi mutar pelan-pelan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pelan-pelan gitu. Sayaqulus sufaha'u minan nasi ma wallahu. Pelan-pelan. 1 ayat ganti dan seterusnya. Ayatan sekarang di kecamatan itu. Jadi memang tidak harus khotaman kecuali ada acara khusus yang permintaan sahibul bait. Itu pun jadwal halaman, jadwal sahifah tetap berlangsung. Yang khotaman tetap tapi dibagi kelompok gitu. Ngoten. Ya monggo nanti ke depan per kecamatan sebulan sekali. Kalau belum siap 2 minggu sekali, jangan diharap. Sebulan sekali, niku wis netel jadwale. Saestu. Wong Quran niku sibuk tak karuan, pol sibuk. Dalam rangkaian yang penting ke depan target Qurannya lancar itu yang kita cari. Bukan cepet. Kadang-kadang kita jadwalnya lebih cepet tapi sing teko ora pate ono, ya malah susah. Sebulan sekali tapi kompak bersama-sama. Hadir semua, bendarkan. Gak usah keseringan. Wah, nggih kula seminggu sekali keren. Bukan kerennya. Sing teko lho piro sing teko, sing tahu piro niku.
Nggih, monggo. Itu per kecamatan, monggo. Kalau sudah kecamatan sudah berjalan, ditularkan ke kecamatan yang lain. Ditularkan. Menghandle kecamatan yang lain. Itu ya. Terus nanti 4 bulan sekali ketemu di tingkat kabupaten. Diikuti seluruh anggota. Mengaten paham? Pripun? Waktunya sebulan sekali aja yang awal pertama. Yang penting kehadirannya, bukan kesergepennya, bukan apa? Bukan waktu yang cepat, bukan. Kehadirannya sangat diharapkan. Terus kalau memang kita biasanya memang setiap kegiatan nggih kaok ngoten niku. Monggo benjang tepat waktu nggih. Nah, gitu. Jam 09.00 iku yo. Mengke diloloni iku. Dadi masake nunut magic cetet. Cucine cuci cetet. Terus dadi ganjaran dipek kono kabeh. Ganjarane istri sementara diwakilkan pada mesin-mesin itu. Pahalanya, iya gitu, pahalanya diberikan. Sementara sehari aja kok, kan nggak tiap hari. Sebulan sekali mohon izin suami, yang nggih, piye Pak ngono, beb, pepi, ayah, abah, nyuwun izin dalam wonten CMPH sehari saja, insyaallah ya, gitu. Nggih, ngeten kula nggih pamit wau tak sembah. Nggih. Tiap keluar saya gitu. Ngeten nggih takok nggih ngertos nggih niki wau. Iki mau tamu padadah gawe jajan apa? Nggih insyaallah. Lumayan sae ngoten mawon. Entuk iki ana iki. Kowe tak kandhani saiki tak kejutan kok mangke nggih. Oh ya wes. Jadi restu suami juga penting. Monggo. Nanti kalau sudah kecamatan berjalan. Nah ke depan yang sudah berjalan ke kabupaten wonten mboten? Setingkat kabupaten sudah ada belum? Sudah ada belum? Kabupaten. Nah bagus itu. Kecamatan sudah ada. Tinggal menghandle yang rame-rame ya Bu ya. Oke, mboten apa-apa untuk sementara barangkali kita semakin kesini itu maka semakin banyak yang nyponsori tanpa proposal. Kita yakin aja Al-Quran barokah masya Allah. Pun anggar ngopeni Quran wis krumat kabeh pokoknya. Nggih. Tapi nek mboten nate ngopeni ya tambah kremet, tambah remuk. Akhirnya Quran tambah masya Allah. Al-Quran cuma 2. 1 syafaat, 2 laknat. Tinggal milih. Syafaat barokah manfaat penuh rahmah. Laknat naudzubillah min dzalik finnar. Mudah-mudahan tidak terjadi. Itu begitu. Di kita enggak punya apa-apa, yakin aja nanti. Nggih, awal-awalnya nggih bulike, budene, tanggane mbah enten acara kok mbah. Terus yang kedua, kita menyebar hadroh. Itu kuncinya, hadroh kecil dan gak usah dikasih nominasi. Monggo nitip hadroh, ngisi formulir, uangnya saikhlasih. Itu lebih banyak dapatnya daripada kita tentukan nominalnya. 1 orang 2.000, 10 orang 20.000. Itu malah kalau tulis 20 orang malah 500 duitnya. Yakin itu. Jadi kami tidak memberi nominasi. Pun saya ikhlasnya monggo. Nah gitu, silakan. Keluarga-keluarga muslimin, muslimat, sederek, mbah, cucu-cucu yang berminat ngisi hadroh dan iki. Kangge napa? Khotaman masal. Khotaman bil ghaib akbar. Haul akbar, meyakinkan. Berarti nek judul sing keren. Kados kula niki Haul akbar. Bupi akbar sak pira ngerti kula. Haul akbar, khotaman bil ghaib. Terus menyongsong bulan Ramadan gitu. Lah jenengan di kabupaten terserah mau bikin bulan apa. Ya, atau gebiar Maulud Nabi. Keren kan gebiar ngono. Kalau gebiar Muharram lah monggo. Jadi bikin acara yang momennya
kelihatan keren, kesannya gede gitu. Jadi masyarakat biar mengamini. Terus nanti acara dipasang umbul-umbul, JMK mau apa toh? Bertanya-tanya. Jadi hadrohnya itu cuma kecil jelek kertasnya, itu kertas buram. Segede nanti kasih contoh barangkali. Ada apa buram apa senene. Kertas itu loh, hadroh. Nah, itu gitu. Monggo. Dan kami insya Allah tahun depan menggelar tingkat Jateng. Siapa kira-kira yang berani kabupatennya Tepati ini? Berani enggak ya? Ditempati, dihadiri. Yang kok dhisik wong durung tata kecamatannya durung dadi kok. Kalau belum siap, Pati siap ditempati, nggih. Hah? Ya nanti. Lho Bu jelek Bu, iki duwite akeh Bu. Duwite kuatah niki. Di segendel ngeten isine 100. Niki ana sing sejuta entuke ana sing 200 macam-macam. Iki jelek. Tulis hadrah, khatmil Quran bil ghaib dan hal akbar dalam rangka niki nitip hadrah arwah yang sudah leluhur yang sudah sari. Monggo Bu badhe nitip hadrah. Nah itu. Ini di bendel, ada yang minta 10 bendel, ada yang minta 5 bendel, kuatah nih. Kata. Yang menyerbakan adalah hafidhah juga. Jadi jenengan jangan sampai meminta tolong kepada yang bukan hafidhah. Jadi hafidhah datang sendiri. Soal nanti mau disebarkan kemana, kembalinya ke hafidhah juga. Ke hafidhah juga. Jadi semua panitia perangkatnya mulai atas sampai bawah hafidhah semuanya. Dulu yang saya sampaikan yang kegiatan hafidhah sekabupaten sing rawuh rolas, karena kami cuma jadi pupuk bawang kayak wayang aja, nggak ikut ngapa-ngapain dan di bawah naungan, jadi nggak bisa bergerak apa-apa. Kalau seperti ini kan kami bisa bergerak, bisa tahu karena rahasia-rahasia di para hafidhah, terus momen hafidhah, terus motivasi hafidhah, terus ya isi hati hafidhah kan kita tahu, celah-celahnya kita tahu karena kita sama-sama hafidhah. Tapi nek diurusi wong sing gak hafidhah, gak bisa ngapa-ngapain kita. Dikelola mandiri betul. Dan kami tidak pakai apa-apa. Jadi semua hadir boleh. Nanti siang ini kira-kira 6.000 yang hadir. 6.000 peserta. Itu ya jamaah di daerah-daerah, majelis taklim, pengajian, atau dari santri-santri para panitia-panitia sing duwe bolotan dari daerah masing-masing digawa kabeh, diundang kabeh. Ngoten. Di semua kami hanya pelaksana aja. Kekuatan semua dari Allah Subhanahu wa taala yang memberikan syiar Allah Subhanahu wa taala wong bondo yakin Allah memberikan pertolongan, gampang semuanya. Kami termasuk ngaturin jenengan, ngundang jenengan, pakai undangan. Ini sebenarnya di luar kemampuan. Wani ora. Jawa Tengah loh iki, Jawa Tengah jauh-jauh. Ya akhirnya setiap kebutuhan kami terpenuhi. Akhirnya hari H kemarin, aduh duitnya mau sidik piye iki. Wani ora. Ini nggih lumayan terpenuhi pun. Alhamdulillah. Dugi piyambak-piyambak. Maka ada lagi yang bertanya satu kali aja. Ini waktunya sudah nggih monggo dherekaken. Ini waktunya terbatas. Jenengan terus melanjutkan nanti di masing-masing. Monggo. Ada beberapa hal yang ingin kami aturkan dan kami minta saran atau nasihat. Yang pertama bahwa di Kota Surakarta karesidennya itu ada 7 kota. Kemudian untuk Jamiyah Hafidhul Quran yang terkoordinir dengan rapi seperti ini belum ada.
Kalau semaan kecil-kecil, kelompok per kelompok di kota-kota kayak Sukoharjo, Wonogiri, Sragen itu ada, tapi cuma lokal-lokal dan ala kadarnya. Nah, terinspirasi dari makalah yang sudah kami terima, kami berniat untuk nanti menggerakkan seluruh Karesidenan Surakarta. Tentunya nanti minta bimbingannya Bu Nyai Toha. Kayaknya tinggal ngalung-ngalungi gitu. Jadi di sana ada kita soani, di sana ada, dan seterusnya. Dan mungkin nanti untuk ke depan kami juga ingin merawuhkan senior-seniornya Kabupaten Pati sebagai sharing. Kemudian sebagaimana Kabupaten Kendal, saya juga punya masalah Bu Nyai, bahwa jamiah kami di Kota Surakarta khususnya itu anggotanya mayoritas kantoran. Jadi orang kantor itu kalau diadakan jamiahnya Minggu, alasannya acara keluarga. Kalau diadakan selain Minggu, alasannya jam kerja, jam dinas, sehingga yang kami adakan ini sangat-sangat toleransi tinggi. Jadi kita sebenarnya acara dimulai jam 8 pagi, tetapi mayoritas 75% itu datangnya jam 11, setengah 11 sudah mau tahlil gitu baru datang. Jadi mungkin sebuah kasus yang, tetapi kalau tidak ditoleransi ya ndak ngetok, ndak datang, ndak bisa kumpul dengan sesama hafidot. Jadi begitu, sekali lagi mohon nanti dukungan, arahan untuk kami Karesidenan Surakarta berniat bismillahirrahmanirrahim akan mendirikan jamiah Mudarasatul Quran seperti di Pati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Surakarta, mudah-mudahan meluncur dengan segera cepat. Kita amini ya, Allahumma amin. Nggih, monggo. Yang penting keberanian Ibu, berani melangkah. Terus komandan yang di kecamatan masing-masing dikontak, dan itu yang menghandle. Langsung jak rombongan jam 6 titik di depan halte misalnya. Jam 6 titik tak jemput di masjid ini. Langsung berangkat ke pendopo misalnya, itu acara dan seterusnya. Jadi makanya kita berangkat dari hafidho, jangan dari karyawan. Karena pejabat memang susah. Karena apa ya, jam dinas. Jadi mungkin jenengan termasuk kepengurusannya adalah beliau-beliau yang terampil, yang udah belusukan, yang nggak punya kerjaan, bukan yang dinas, nggak jalan lagi nanti, nggak jalan. Ini pengangguran kabeh ini, pengangguran, tapi sibuknya luar biasa, luar biasa. Akhirnya ya bukan pengangguran, akhirnya, masya Allah, orang sibuk semua ini. Sampai kadang-kadang kita mencari hari itu susah, kapan kumpul itu susah. Tapi kami sering dan kami kompakan. Kontan, jam 6 ketemu ya, jam 12 ketemu ya. Sekarang juga dipanggil ketemu, karena orang pengangguran itu mudah. Kapanpun jam 12 malam lemburan siap semua. Makanya nanti kalau misalnya terjadi pemilihan pengurusan adalah beliau-beliau notabene orang-orang yang belusukan, orang-orang lapangan maksudnya. Kalau orang dinas, mohon maaf ini memang nggak jalan nanti JMKH kendala. Dan mohon maaf, kami memang bukan sentimen, bukan apa, sering dari pengurus-pengurus kecamatan yang kurang giat ganti spontan. Hal biasa. Kami datang, mohon maaf Ibu Nisa misalnya. Ya ini kecamatan ini kok kurang ini ya, kegiatannya kurang ini ya. Akhirnya berembuk, mohon maaf, reformasi. Oke, ganti gitu. Banyak sering kami mengadakan seperti itu. Dalam artian kegiatan yang kalau nggak sejalan kita akan terhambat. Makanya hafidho 30 juz sing lainnya blusukan terampil pisan. Cocok. Kalau perlu
hartawan dermawan. Masya Allah. Wis brojol kabeh pokoknya. Alhamdulillah. Jadi nanti masyarakat akan menilai sendiri. Oh itu kegiatan bagus. Niki pun di ACC napa tegese pun ngamini kabupaten Pemda napa nggih pun ngamini. Alhamdulillah. Nah, ke depan nanti sampai ke tingkat wilayah ngoten nggih. Mekaten bunyai sedaya sampun cukup? Nah, masuk neh. Oh iya. Insya Allah nanti bulan Safar kita lanjutkan pertemuan lebih mendalam. Dan mohon dengan hormat, satu, kalau bisa Safar nanti sudah terbentuk pengurusnya. Kalau bisa, kalau belum berarti jenengan dan membawa teman yang sekiranya tadi saya sampaikan yang belusukan, yang terampil, yang ngoten niku wau gitu, yang bisa diajak kerjasama ngoten. Betul dalam rangka apa-apa kami ingin syiar Al-Quran lebih semarak di persada bumi Indonesia Raya. Karena selama ini hafidhoh ngumpet semuanya seperti nggak ada labetnya, nggak ada kekuatannya, ya lemes semuanya. Makanya nanti kepengurusannya akan berdiri mandiri begitu dalam baca Jam'iyah Mudarasatil Quran lil Hafidhot. Banyak istilah itu, cuman kami mengamini yang ini karena dalam rangka menyesuaikan program-program yang ada. Nah, hafidhah banyak, hafid banyak, tapi gerakannya enggak ada, deresannya enggak ada, pertemuannya jarang-jarang. Tadi diprogramkan semua kompak maksimal jam 7 sampai jam 12. Kadang-kadang di akhir muratalan, tartil, terus doa khatmil Quran, kemudian yang terakhir ada sisa waktu kajian ilmiah. Diisi atibian boleh, diisi mau idhoh boleh, diisi presentasi apa boleh. Setengah jam kalau salah lama-lama, nek lama-lama nanti brojol semua pulang ya. Batas jam 12 itu maksimal. Kalaupun lebih ya setengah jam, jam setengah 1. Nek kurang jam 1, nek kurang suwi jam 2 pulang ya gitu. Dan 12 itu adalah batas pertemuan kita. Jadi semua jamnya, programnya sama. Dia ngeten. Tolong nanti digerakkan masing-masing. Mekaten yang bisa saya sampaikan, nanti kalau ada yang belum paham langsung kontak atau di JMKH Jateng. Kemudian nanti jangan mas tadi pendaftaran sudah dimasukkan, nanti nomor-nomornya dimasukkan JMKH ya, sambil kenalan. Tolong nanti fotonya, ojo foto bayi ya, dipajang ya. Enggak kenal kepala. Namanya siapa? Kadang-kadang namanya misalnya Mas Suros yang ketok putune, ngono iku biasanya. Enggak kenal kula. Masyaallah. Dan hari ini sebagai penghormatan apresiasi dari panitia dimohon foto bersama masing-masing kabupaten bersama panitia. Siap? Kita butuh 10 menit untuk melanjutkan majlis masing-masing. Mekaten dari panitia mewakili JMKH Kabupaten Pati, dan terima kasih atas kerawahannya. Mudah-mudahan barokah umurnya, barokah hidupnya, barokah rizkinya, barokah Al-Qur'annya, barokah keluarganya, barokah anak-anaknya, sholih-sholihah, amin Allahumma amin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Umi Nyai Hajah Maftuhah Minan kami haturkan terima kasih. Selanjutnya pengumuman singkat dari Ketua JMKH Pati kepada Ibu Nyai Hajah Faridah Sahal kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kami akan mengumumkan bahwa pertemuan hari ini akan kita lanjutkan. Ada pertemuan lagi sebagai langkah pemantapan dalam lingkup
pemekaran JMIH wilayah Provinsi Jawa Tengah. Kemungkinan tahun depan semoga Allah meridhoi menjadi JMIH nasional. Acara pertemuan ini akan kami lanjutkan besok tanggal 18 November. Mohon tanggal ini dicatat. Insya Allah sebulan sebelumnya nanti kami akan mengirimkan surat via pos, juga via WA Jateng. WA Jateng panjenengan bisa menghubungi melalui nomor saya 085 274 085 274 574 538. Di sini ada ya, ini di sini ada. Di sini ada lampiran yang panjenengan asto itu kontak person CP itu loh ya. Itu yang pertama itu nomornya panjenenganipun Umi Tuhah. Yang kedua itu nomor saya. Dua-duanya bisa semua, admin semua. Kami ulang, pertemuan pemantapan besok tanggal 18 November bertempat di Masjid Baitun Nur ini. Jam 9 pagi. Modal kami adalah disiplin waktu. Untuk itu, sebelumnya kami mohon maaf. Kami belum saya undang lewat surat, tapi kami sudah memberikan warning bahwa undangan besok itu jam 9, maka kami harap panjenengan sampai di Masjid Baitun Nur jam 9. Mungkin berangkat dari rumah jam 3 subuh atau jam 1 nyemanggake, yang penting nyampe di masjid sini jam 9. Karena kami semua sudah terbiasa disiplin waktu, tepat waktu. Seperempat sebelumnya atau setengah jam sebelumnya kami sudah berada di lokasi. Itu modal kami panitia semuanya. Terima kasih. Dari kami cukup sekian. Semoga besok bisa terlaksana dengan baik. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tambahan, mohon maaf, lembar terakhir yang ada kopnya, lembar keempat, struktur kepengurusan Jam'iyah Mudarasatil Quran lil Hafidhot Kabupaten Pati. Nanti susunan kepengurusan JMIH mulai dari bawah sampai ke atas seperti ini susunannya, diseragamkan. Tidak banyak orang. Soalnya kalau pengalaman kakek pengurus malah dora kerja. Untuk rahasia tata laksana kerja bisa nanti omong face to face ya, gitu. Jadi biar sing rahasia ini tidak mungkin diutarakan di sini. Carane piye kepengurusane iku orangnya kok sosar kepiye anu piye, nah itu kok iso disuruh waktu dan sebagainya itu rahasia dalam. Cuman susunan kepengurusannya cuman singkat dan gak banyak orang. Nanti ada tugas-tugas khusus. Ngoten nggih. Itu susunan seperti itu. Jadi tidak harus banyak orang. Sekali lagi tidak banyak orang. Itu seperti ini, seperti yang ada di denah yang ada. Terus kolom 5 adalah cara mengisi formulir jadi anggota. Monggo jenengan. Ya awalnya kita dekati PDKT masing-masing anggota, baru setelah itu kita agendakan bersama-sama. Formulirnya sesuai dengan kolom yang ada.
Terus kalau pendaftaran masing-masing kecamatan beda ya, berbeda. Yang dalam-dalam biasanya yang ya Allah, sing ngerasa sing apa jenenge? Apa sih bahasanya? Yang sensitif ya, mengenai keuangan dan sebagainya, itu perlu pembahasan majelis khusus ya, gitu. Jadi biasanya yang paling sensitif bahas keuangan. Biasanya bayar piro, nanti kalau datang berapa. Murah, nek kecamatan namun 5.000. Setiap hadir 5.000 untuk membantu tuan rumah. Gitu. Ya awal mulanya karena agak banyak anggota, apa yang 10 lumayan ya, gitu. Dan seterusnya. Sesuai dengan kerja masing-masing. Itu tambahan dari kami dan terima kasih atas perhatiannya. Ini kami sampaikan semuanya agar jenengan gak usah pikir yang ngalor ngidul. Terus pokoknya kayak ikut plek, nggak usah apa namanya. Ini piye carane. Nanti setelah terbentuk kepengurusan, kami akan memberikan sedalam-dalamnya, memberikan apa namanya yang termasuk yang rahasia rasa di dalam pengurusan ini. Nanti ada apa namanya jurus-jurus tertentu ya, gitu. Sehingga kok keberusuhan apa nih gitu. Tapi kami insya Allah halalan thayyiban ya, gitu. Tidak yang korupsi dan sebagainya insya Allah. Karena awal mula kami mengadakan laporan keuangan itu juga sama suudon di mana-mana. Wah macam-macam yang laporan abal-abal dan sebagainya. Kami ada Allah, ada Al-Quran, ya, ada yang mengawasi, insya Allah apa adanya, nggak pakai macam-macam. Berkatan sudah terlalu siang, nanti terforce waktunya, insya Allah lain kali diperdalam. Terima kasih, jazakumullah khairan jazak. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.